Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, bukan menggurui ya. Sharing dan belajar bersama tentang seperti apa itu tes bakat minat ya. Jadi ini kisi-kisi yang saya dapat yang beredar di beberapa media, kisi-kisi dari penjaringan bakat dan minat ya. Ini ada subkompetensi, kemudian ada capaian pembelajaran, kemudian ada indikator esensial ya. Nanti soalnya yang saya akan kasih itu mencakup keseluruhan ini ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu subtes yang wajib ada di pretest PPG ya. Oke, kita lihat yang pertama ada bakat ya, capaian pembelajaran ada 3 poin. Ada kemampuan penelaran dan pemecahan masalah. Kita lihat dia ada berpikir analitis kritis ya. Kemudian berpikir kreatif, dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan secara etis. Di poin kedua dari bakat, perlakuan terhadap siswa, menghargai perbedaan individu. Yang poin selanjutnya, indikator esensialnya memotivasi siswa. Kemudian yang keenam, bersahabat dengan siswa ya. Insya Allah kita akan buat semua nanti contoh-contoh soal yang persis dengan yang ada di indikator esensial dan capaian-capaian pembelajaran yang ada. Selanjutnya ada kemampuan penyelesaian diri. Ini dia poinnya ada 2, terbuka terhadap perubahan yang positif. Kemudian membangun kerjasama dengan berbagai pihak ya. Jadi ini harus dipahami betul-betul, di pelan-pelan saja bacanya teman-teman. Ini kemampuan penyelesaian diri, yang ini juga perlu ya. Kemudian ada minat terhadap profesi tertentu ya, ini ada indikator esensialnya, keterlibatan dalam bidang pendidikan atau non kependidikan dengan perasaan senang. Jadi kita juga guru dituntut untuk bersosial, mencintai pekerjaan kita ya, sebagai seorang guru maupun non, baik itu dalam bidang kependidikan maupun dalam bidang non kependidikan. Yang kedua, sikap positif terhadap profesi guru. Jadi selalu memberikan sikap-sikap atau menonjolkan sikap-sikap yang positif sebagai guru ya, sebagai orang yang berprofesi sebagai guru. Minat terhadap tugas-tugas spesifik guru ya. Ada 3 indikator esensialnya, intensitas keterlibatan guru dalam bidang literasi dan kegiatan ilmiah. Nah, ini memang yang sangat ditekankan, literasi dan numerasi di kurikulum 2013 ini. Ini yang selalu dielu-elukan oleh pengawas-pengawas kita di sekolah ya. Kemudian ada intensitas keterlibatan guru dalam aktivitas layanan sosial. Jadi kita sebagai guru juga harus intens terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti itu ya. Yang ke-13 adalah intensitas berkomunikasi secara persuasif ya. Hendaknya seorang guru itu intens berkomunikasi secara persuasif ya. Harus pandai berkomunikasi secara persuasif ya. Nah, ini harus dipahami baik-baik bagi teman-teman. Di pause dulu videonya kalau agak cepat biar enak ya, biar nyaman. Oke, sekarang kalau tes bakat minat di pretest PPG itu mirip sekali soalnya dengan tes sosial kepribadian dalam soal UP. Jadi nanti teman-teman insya Allah kalau lulus pretest PPG akan menemukan tes sosial kepribadian. Itu sangat mirip dengan soal-soal penjaringan bakat dan minat di pretest PPG ya teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar silahkan buka di
playlist saya, di video saya ada sosial kepribadian, silahkan dibuka di sana. Ada banyak sekali soal-soal yang sudah saya upload beberapa tahun terakhir ya. Nah, selanjutnya ada, kita lihat kalau di CPNS dia mirip dengan TKP ya. Kalau di P3K dia mirip dengan sosiokultural ya. Hanya namanya saja yang beda, tapi 90% mereka semua mirip ya. Tes kompetensi kepribadian dan tes sosiokultural, tes sosial kepribadian kalau di UP, dan tes bakat minat kalau di tes PPG. Seperti itu gambaran soalnya ya. Jadi tidak usah bingung lagi. Kadang ada teman yang bertanya, sebenarnya gimana sih soal tes bakat minat itu sendiri? Apakah sama dengan TPA? Beda ya, TPA beda. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang bagaimana itu tes TPA. Oke, ini ada satu contoh kasus ya, teman-teman. Kita baca dulu bersama. Seorang wali murid, maaf ya, ini agak penuh, memang seperti inilah soal-soal pretest PPG, tes bakat minat. Kita diberikan sebuah kasus bagaimana kita bisa berpikir analitis kritis, kreatif, dan sebagainya ya. Semua ada di sini. Insya Allah kita akan buat soalnya semua yang ada di indikator ini. Nah, nih seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas, memprotes bahwa nilai anaknya rendah ya. Menurut si anak, telah mengikuti berbagai bimbingan belajar, sehingga mustahil mendapat nilai rendah. Sementara anak dari tetangganya mendapat nilai lebih tinggi, padahal anak tersebut biasa saja dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wali murid tersebut? Nah, ini ada sebuah kasus ya. Jadi kira-kira bagaimana teman-teman menyelesaikan kasus ini? Ini ada option ya. Silahkan teman-teman pilih jawaban yang terbaik. A. Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Kemudian B. Menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak serta memberi kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang dicapai secara objektif. Yang C. Menjawab protes wali murid tersebut dengan menunjukkan rekap data serta menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar anak di sekolah. Yang selanjutnya, yang option D, menunjukkan dokumen hasil ulangan serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya sehingga diperoleh pengertian mengapa nilai anaknya tidak sesuai dengan yang diperkirakannya. Option E, menjawab protes wali murid dengan menyatakan bahwa berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan kewenangan guru. Nah, kalau kita lihat soal ini dia sebenarnya tingkat kesulitannya itu tinggi ya, HOTS, bisa dibilang HOTS. Ini memang soal sosial kepribadian di UP yang sengaja saya tampilkan di sini, saya ambil di sini biar teman-teman paham dengan kisi-kisi yang sudah kita paparkan ini ya. Lihat. Nah, di sini kita dituntut berpikir analitis di kasus tadi, berpikir kreatif bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dan mengambil keputusan secara etis ya. Tidak dengan sembrono ya, teman-teman. Oke, kita lihat nih. Kira-kira teman-teman pilih jawaban yang mana nih? Ya. Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Bisa jadi ya, bagus ya. Kemudian menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak serta memberi kesempatan untuk mendiskusikan proses belajar yang telah dicapai secara objektif. Nah, ini juga bagus. Kira-kira yang terbaik yang mana? Menjawab protes wali murid tersebut dengan menunjukkan rekap data serta menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar anak di sekolah. Bagus juga. Kalau gitu semuanya bagus dong. Oke, kita lanjut lagi.
Yang D, menunjukkan dokumen hasil ulangan serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya sehingga diperoleh pengertian mengapa nilai anaknya tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Yang ke option E, menjawab proses wali murid dengan menyatakan bahwa berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan kewenangan guru. Nah, di antara 4 option ini, option yang kurang menarik menurut saya adalah option E ya. Karena di sini gurunya bisa dibilang agak otoriter ya, tidak tanpa menunjukkan data yang ada. Bisa-bisa orang tua malah makin ngomel-ngomel aja, makin ngomel-ngomel kalau kita hanya memberitahukan bahwa nilai dari siswa itu adalah merupakan hak dan kewenangan guru semata. Jadi tidak seperti itu ya. Alangkah bagusnya kalau kita bisa menunjukkan dokumen hasil ulangan ya, atau data-data yang lain. Kalau ini hanya hasil ulangan ya, jadi dia kurang lengkap. Padahal kita di guru bukan saja hasil ulangan yang kita berikan nilai akhir, tapi ada beberapa kriteria penilaian termasuk penilaian harian, penilaian sikap dan sebagainya. Saya yakin teman-teman guru pasti tahu. Jadi option D bisa kita eliminasi ya. Kemudian menjawab proses wali murid tersebut dan menunjukkan rekap data serta menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar anak di sekolah. Nah, ini bagus ya, ini bagus juga ya teman-teman. Tapi ada kata kurang positif ya, bahwa menyampaikan bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar anak di sekolah. Jadi ini kurang bagus ya. Bisa jadi nanti si ibu ini malah menghentikan anaknya untuk ikut bimbel, padahal itu sudah sangat bagus untuk menunjang nilai siswa dan menunjang pembelajaran siswa di sekolah. Jadi ini sudah bagus ada rekap data yang diberikan, tapi rekap data itu mencakup banyak ya, ada ulangan MIT, PTS, harian dan sebagainya. Tapi ada kata-kata yang negatif di sini. Kemudian jadi kita bisa coret option C. Yang B, menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak serta memberi kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang dicapai secara objektif. Nah, ini juga bagus, tapi yang ditunjukkan hanya dokumen hasil ulangan harian. Dokumen hasil PTS, catatan yang lain mana ya. Jadi yang terbaik adalah menunjukkan data. Data ini kan banyak ya, mencakup keseluruhan data, baik itu ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester ya, kemudian penilaian sikapnya dan sebagainya ya, serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Nah, serta kita bisa panggil anak tersebut untuk berdiskusi secara langsung kenapa bisa seperti itu jika kita sudah memperlihatkan data yang ada ya. Jadi ini adalah option terbaik menurut saya. Jadi kita harus betul-betul jeli mengambil sebuah keputusan dalam suatu kasus. Nah, sekarang kita coba ke kasus yang kedua. Ini dia. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik atau kakinya cacat sebelah ya, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Maaf, saya agak pilek jadi gitu ya teman-teman. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasihati orang tuanya untuk membujuk anak untuk mau sekolah lagi. B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling.
C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. E. Menyarankan kepada sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Oke, dari kasus ini, dari masalah ini, nah di sini juga dibutuhkan ini ya, motivasi siswa, kemudian tetap bersahabat, kemudian menghargai perbedaan individu ya. Selain ini dia juga mencakup yang ini ya, teman-teman. Oke, coba kita kembali ke soalnya. Ini kasusnya anaknya mempunyai penyakit kulit ya, penyakit genetik, bukan kulit, kakinya cacat sebelah ya, sehingga sering diejek oleh teman-temannya karena pincang. Akhirnya dia malas ke sekolah karena capek dibully ya, capek dibully. Kira-kira langkah apa yang Anda lakukan agar anak tersebut bisa kembali lagi ke sekolah, melanjutkan sekolahnya? Coba kita lihat, kita solusi mana yang terbaik. Yang pertama, menasihati orang tuanya untuk membujuk anak untuk mau sekolah lagi. Ini saya kira sudah dilakukan oleh orang tua anak tersebut, jadi ini tidak perlu kita coret saja. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. Kalau seperti ini kita bagus juga ya, bagus, tapi dia agak negatif ya, berarti anaknya memang tidak layak untuk bersekolah seperti anak-anak yang lain ya. Jadi ada efek negatif dari saran ini, makanya ini saya coret. Kemudian yang C, menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Nah, ini lebih bagus ya. Ini lebih bagus melakukan konsultasi ya pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Bisa jadi itu konsultasinya ke guru BK atau psikolog anak ya. Psikolog anak kita bawa ke psikiater anak. Itu sangat bagus ya. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. Nah, ini juga bagus, tapi ini lebih bagus ya. Karena apa saya katakan ini lebih bagus? Karena jangan sampai guru-gurunya di sekolah itu malah tidak ini ya, acuh tak acuh terhadap anak didik yang mogok tersebut. Jadi kita ke sini dulu, nanti kalau dari sini baru kita bicarakan dengan pihak sekolah. Nah, ya, sama juga dengan yang seperti ini, yang option E, menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Nah, nanti selesai di sini, anaknya sudah mau sekolah, baru juga kita tindak lanjuti tentang budaya bully di sekolah awal anak tersebut. Jadi harus cerdas dalam mengambil keputusan dalam suatu masalah ya, teman-teman. Oke, ini saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Ini soal saya ambil dari soal UP. Ini soal UP muncul di beberapa tahun terakhir. Jadi teman-teman bisa pelajari ini untuk tes bakat minatnya nanti. Insya Allah kita akan lanjut lagi dengan kasus-kasus yang lain. Kalau teman-teman suka, silahkan like dan berkomentar. Kita lanjut nanti untuk contoh kasus yang lain ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.